Selanjutnya, kesetimbangan 3 gaya. Jadi, jika suatu saat kita menemukan sistem, di situ terdapat 3 buah gaya dan sistem dalam keadaan setimbang, maka rumus yang kita gunakan adalah F per sin, perbandingan dengan gaya dengan sinusnya. Sinus sudut yang digunakan adalah sudut yang berada di belakang gaya. Jadi nanti misalkan ada F1 yang bekerja, maka yang digunakan adalah sinus sudut theta 1. Sedangkan jika yang bekerja adalah gaya F2, maka yang digunakan adalah sinus sudut theta 2. Sedangkan F3, maka yang digunakan adalah sinus sudut theta 3. Dengan sin 90 ditambah theta itu nanti berubah menjadi cos theta, dan sin 180 dikurangi theta berubah menjadi sin theta. Contoh soal yang keempat dari UM/UGM tahun 2016. Diketahui berat benda adalah W, gravitasinya adalah 9,8, kemudian sin alfa 1 5/13, sin alfa 2 adalah 4/5. Ditanyakan nilai T2 dikurangi dengan T1 adalah, mula-mula kita uraikan terlebih dahulu beberapa gaya yang bekerja pada sistem, yaitu terdapat gaya berat atau W, kemudian gaya tegangan tali, arahnya keluar dari pusat kesetimbangan, kemudian T2 juga arahnya keluar dari pusat kesetimbangan. Kemudian di sini terdapat sudut alfa 1 dengan alfa 2. Maka jika alfa 2-nya terletak di sebelah sini, maka sudut yang ini juga alfa 2 karena keduanya berseberangan. Sama dengan alfa 2, alfa 1 juga berseberangan dengan sudut ini. Jadi nanti di sini juga alfa 1. Ya, kita bisa mencari besarnya sudut yang terletak di antara keduanya. Ya, jadi karena sudut di sebelah sini adalah 180 derajat, maka yang ini menjadi 180 dikurangi dengan alfa 1 ditambah dengan alfa 2. Sudut yang di sebelah sini, ini adalah penjumlahan antara sudut 90 derajat ditambah dengan alfa 2. Yang sebelah sini, ini adalah penjumlahan antara 90 derajat ditambah dengan alfa 1. Kemudian kita uraikan sinnya, nilai sin. Jadi pertama-tama diketahui sin alfa 1 adalah 5/13. Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Jadi dengan menggunakan teorem Pythagoras, maka 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, kemudian diakar nanti ketemunya 12. Maka jika sin alfa 1-nya adalah 5/13, maka cos alfa 1 adalah perbandingan antara samping dengan miring, jadi nanti ketemu 12/13. Sedangkan sin alfa 2 diketahui adalah 4/5, jadi depannya adalah 4, miringnya 5. Maka samping sudut dengan teorema Pythagoras nanti ketemu 3. Jika sin alfa 2-nya adalah 4/5, maka cos alfa 2-nya adalah 3/5 dari perbandingan sisi samping dibagi dengan miring. Oke, mula-mula kita cari terlebih dahulu besarnya tegangan tali T1 dengan menggunakan gambar yang lebih rapi di sini ya adik-adik. Kita cari T1 menggunakan perbandingan antara gaya dengan sinus sudut. Di sini tegangan tali T1, di belakangnya terdapat sudut 90 ditambah dengan alfa 2. Jadi nanti bisa kita tuliskan T1 per sin 90 ditambah dengan alfa 2. Sedangkan gaya berat atau W di belakangnya terdapat sudut 180 dikurangi dengan alfa 1 ditambah alfa 2. Jadi nanti bisa ditulis sin 180 min alfa 1 ditambah dengan alfa 2.
Kita jabarkan di sini berdasarkan teorema trigonometri, maka sin 90 ditambah dengan alfa 2 menjadi cos alfa 2. Sedangkan sin 180 dikurangin alfa menjadi sin alfa 1 ditambah dengan alfa 2. Oke, menjadi T1 cos alfa 2 W. Nah, ini bisa juga diuraikan ya menggunakan teorema trigonometri. Sin alfa 1 ditambah dengan alfa 2 menjadi sin alfa 1 cos alfa 2 ditambah dengan sin alfa 2 cos alfa 1. Kita masukkan nilai sin dan cosnya. Cos alfa 2 adalah 3/5. Sin alfa 1-nya adalah 5/13. Kemudian cos alfa 2-nya adalah 3/5 ditambah sin alfa 2 adalah 4/5 dikalikan dengan cos alfa 1 12/13. Bisa dicoret angka yang sama pada kedua ruas. Jadi nanti kita punya T1/3 sama dengan W per 15/13 ditambah dengan 48/13. Persamaannya menjadi T1 sama dengan W kalikan dengan 3. Jadi 3-nya pindah ya ke atas. Kemudian dibagi dengan 15 ditambah 48 itu 63/13. Nanti dibalik 3W dikalikan dengan 13/63 menjadi 21W. Ya, dicoret. Oh, salah. 13/21 ya, di sini 13/21 W. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung besarnya tegangan tali T2. Caranya adalah menggunakan perbandingan antara T2 dengan sinus sudut yang berada di belakang T2, yaitu 90 ditambah dengan alfa 1. Saya tulis dulu T2 per sin 90 ditambah dengan alfa 1. Sedangkan W-nya tadi di belakangnya ada sudut 180 dikurangi dengan alfa 1 ditambah dengan alfa 2. Kita uraikan, nanti T2 per ini menjadi cos alfa 1, sedangkan di sini menjadi sin alfa 1 ditambah dengan alfa 2. Kemudian diuraikan lagi menjadi W dibagi dengan sin alfa 1 cos alfa 2 ditambah dengan sin alfa 2 cos alfa 1. Kita masukkan nilai cos alfa 1-nya adalah 12/13, sedangkan di sini W per sin alfa 1-nya adalah 5/13 dikalikan cos alfa 2-nya adalah 3/5 ditambah dengan sin alfa 2 adalah 4/5 dikalikan cos alfa 1 12/13. Dicoret angka yang sama yaitu 13. Kemudian kita punya T2 per 12 sama dengan W dibagi dengan 15/5 ditambah dengan 48/5. Jadi T2 sama dengan 12W dibagi dengan 15 ditambah 48 itu 63/5. Jadi T2 sama dengan 12W dikali 5/63. Jika dibagi 3, maka nanti di sini 4 dan di sini 21. T2 sama dengan 20/21W. Selisih antara T2 dikurangi dengan T1 menjadi 20W per 21 dikurangi 13W per 21. Hasilnya adalah 7W per 21. Jawabannya adalah 7/21 itu sama dengan W per 3. Jawabannya yang C. Selanjutnya kita belajar mengenai momen inersia. Pada dasarnya momen inersia ini mirip dengan massa.
Jadi jika massa itu diartikan sifat suatu kemalasan suatu benda ya pada gerak lurus, maka momen inersia ini identik dengan massa tapi dia ada pada gerak rotasi. Semakin besar momen inersianya, maka semakin susah benda tersebut bergerak rotasi. Rumus dari momen inersia I sama dengan kmr kuadrat. Di sini K artinya adalah momen inersia. Koefisien momen inersia. Jadi di sini K-nya bisa berubah-ubah, yaitu kamu bisa gunakan setengah untuk silinder pejal, 1 untuk silinder berongga, kemudian bola bisa diganti 2/5 untuk bola pejal, kemudian bola berongga bisa diganti pakai 2/3. Kemudian untuk batang, adik gunakan K sama dengan 1/12 untuk poros yang berada di pusat massa, kemudian K sama dengan 1/3 kalau porosnya di ujung. Jadi batang itu mungkin sekilas bentuknya mirip kayak silinder, cuman di sini adik perhatikan porosnya ada di sebelah sini, sedangkan si silinder porosnya ada di sebelah sini. Nah, tadi ini artinya adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Sedangkan massa partikel kilogram, kemudian R ini diartikan jarak partikel ke poros, satuannya adalah meter. Nah, di sini ada penguraian mengapa momen inersia pada batang di pusat massa, momen inersianya kita gunakan K-nya 2/12, sedangkan ketika porosnya di ujung kita gunakan K-nya sama dengan 1/3. Kita bisa menggunakan penurunan rumusnya dari teorema sumbu sejajar. Oke, kita hitung. Turunkan di sini dengan I sama dengan I di pusat massa ditambah dengan M kalikan dengan D kuadrat. Oke, jadi ketika kita ingin menentukan momen inersia ketika porosnya berada di ujung, kita gunakan teorema sumbu sejajar. I di pusat massa rumusnya adalah 1/12 M L kuadrat. L ini adalah panjang batangnya, kemudian ditambah M. D ini adalah jarak antara poros ketika di tengah dengan poros ketika di ujung, poros barunya ya di sini ya. Ini kalau dihitung, maka karena poros di pusat massa ini terletak di tengah-tengah batang, maka di sini L/2 atau setengah L. Kita masukkan ke dalam D kuadrat. L/2 dikuadratin, nanti hasilnya menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah ml kuadrat per 4. Kita samakan penyebutnya menjadi 12, 1 ditambah 3 ml kuadrat. Nah, ini nanti jadi 4/12 ml kuadrat atau 1/3 ml kuadrat. Sama ya di sini ya, K-nya menjadi 1/3. Contoh soal yang kelima dari SIMA UI tahun 2012. 3 tongkat identik dengan jari-jari sangat kecil dihubungkan satu dengan yang lain saling tegak lurus seperti pada gambar. Jika panjang tongkat adalah L dan massanya M, maka momen inersia sistem tersebut adalah. Mula-mula kita beri nama untuk masing-masing tongkat tersebut. Ini adalah tongkat yang pertama, tongkat kedua, dan tongkat ketiga. Kemudian kita cari momen inersia untuk masing-masing tongkat. Kita mulai dari tongkat yang pertama. Porosnya ada di bagian ujung. Maka kita tarik garis sejajar sampai ke pusat massa tongkat. Seperti yang adik ketahui, untuk momen inersia di pusat massa tongkat yang diputar demikian adalah 1/12 ml kuadrat. Kemudian adik tinggal gunakan rumus teorema sumbu sejajar, yaitu I sama dengan I di pusat massa ditambah dengan M dikalikan pergeseran poros. Di sini pergeseran porosnya adalah setengah dari panjang tongkat. Jadi I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah dengan M, D kuadratnya berarti menjadi 1/4 L kuadrat. Kemudian
kalau dijumlahkan, samain penyebutnya dulu, 12, atasnya 1, di sini atasnya 3, kemudian nanti dikalikan dengan ml kuadrat. Hasilnya adalah langsung saja 1/3 ml kuadrat. Ini adalah momen inersia untuk tongkat yang pertama. Kemudian untuk tongkat yang kedua seperti ini. Kemudian porosnya ada di sebelah sini. Nah, katanya ini digeser saja untuk mencari momen inersianya. Nah, kita tarik garis yang sejajar, dengan poros tadi yang diinginkan. Kira-kira di sebelah sini ya. Ini pas di pusat massa tongkat. Untuk momen inersia pada pusat massa tongkat seperti pada tongkat yang pertama tadi, yaitu I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Jadi nanti I2 sama dengan I di pusat massa ditambah dengan M dikalikan dengan pergeserannya. Jadi di sini awalnya porosnya ada di pusat massa, kemudian digeser, ini adalah poros barunya. Jaraknya kalau kita lihat ke gambar aslinya, di sini juga sama, setengah M L kuadrat, maaf tidak pakai M ya, setengah L kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah dengan M dikalikan dengan 1/4 L kuadrat. Hasilnya sama dengan tongkat yang pertama tadi, yaitu 1/3 ml kuadrat. Yang terakhir tongkat yang ketiga. Untuk tongkat yang ketiga ini kita gambar terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kita gunakan I-nya itu adalah inersia pada silinder karena proses perputarannya seperti ini gitu ya. Karena kalau kita tarik garis sejajar bentuknya akan seperti demikian. Untuk momen inersia silinder yaitu I sama dengan setengah mr kuadrat. Karena di sini jari-jarinya sangat kecil, maka R ini nanti akan mendekati 0, maka I pusat massanya juga akan mendekati 0. Kemudian untuk teorema sumbu sejajarnya, I sama dengan I di pusat massa ditambah dengan M dikalikan pergeserannya. Yang sebelah sini 0, kemudian tinggal ditambahkan M pergeserannya. Di sini juga setengah dari panjang tongkat. Kalau dikuadratin jadi 1/4 L kuadrat, hasilnya adalah 1/4 ml kuadrat. Ini adalah momen inersia tongkat yang ketiga. Terakhir kita tinggal jumlahkan untuk mencari momen inersia sistem. I sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Seperti itu. Tadi I1-nya nilainya adalah 1/3. Kemudian I2-nya juga 1/3 lagi, I3-nya yang depan adalah 1/4. Dikalikan dengan ml kuadrat. Disamakan penyebutnya, nanti kita dapatkan KPK-nya adalah 12. Yang atas 4 ditambah 3 ml kuadrat. Hasilnya adalah 11/12 ml kuadrat. Berarti opsi yang sesuai adalah yang D.